Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak, selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rizaldi. Saya Windy Astuti. Kami dari Basarnas. Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Natuna. Angkatan 18. Kelompok 1. Nah, mau ngapain nih kita, Bang? Kira-kira kita mau ngobrolin apa nih? Kan kita belum jauh dari HUT kemerdekaan Indonesia. Oh iya, Kira-kira diskusi enaknya ya. mau bahas apa nih? Gimana ya? Tentang apa ya? Gimana kalau kita ngobrolin tentang cinta tanah air deh? Kayaknya itu relate banget nih sama Agustusan, kayak bentuk-bentuknya kayak banyak tuh yang bisa dibahas. Menurut aku tuh definisi cinta tanah air tuh kayak ya menggambarkan cinta kita terhadap sesuatu gitu. Jadi harus ada effortnya, ada kelakuannya. Mungkin kayak gitu yang aku tahu. Oke deh, kan itu menurut kita berdua ya. Nah, pada kesempatan ini kita kan ini ada teman-teman nih. Gimana kalau kita tanyain mereka aja? Nah betul nih, kita akan memperkenalkan dua teman kita ini yang silakan. Mohon izin teman, tolong mau memperkenalkan diri. Nama saya Ziko Nova. Cukup. Saya Mateo Galusta. Oh iya, kan tadi kita udah nih bincang-bincang tentang arti cinta tanah air. Kalau menurut kalian sendiri dari Ziko, dari Yoga, apa sih cinta tanah air itu? Siapa duluan? Terus. Oke lah. Nanti gantian ya. Oke, itu cinta tanah air ya. Menurutku cinta tanah air mah apa ya? Kalau dimulai dari yang deket-deket nih, ya kan, sehari-harian kita aja. Menurut saya tertib berlalu lintas itu juga bisa ya. Karena kenapa tertib berlalu lintas kan? Karena itu adalah salah satu peraturan yang sudah dibikin oleh negara kita. Nah, kalau kita bisa menerapkan peraturan itu, otomatis kita sudah melaksanakan apa yang Tanggung jawab gitu ya? jawab, betul. Jadi itu otomatis ya, kayak otomatis kita mencintai negara kita dengan peraturan-peraturan yang ada. Gitu ya. Jadi memang salah satu bentuknya itu yang keseharian paling dekat gitu ya, Bang? Betul. Kalau dari Bang Yoga sendiri nih? Mungkin tambahan dari Bang Diko, tertib lalu lintas ya kita tentunya menghargai aturan dan menjaga kita dari keselamatan diri sendiri dan orang lain. Saling peduli, memang menjaga keamanan gitu ya, Bang? Iya. Kan kalau kita selamat, orang selamat, Bersama kita selamat. Ya, Iya. kayak ini. Apa nih? Sebenarnya Basarnas apik nama jaga samudra. Selamat alam semesta. Betul ya. Itu. Jadi definisi cinta tuh yang pertama mungkin saling menjaga, terus saling menghargai, terus juga tidak melukai. betul. Tambah satu, Apalagi? menerapkan. Jadi ya Ya. Ya, harus menerapkan. Jadi apa ya, Kak, walaupun kita menghargai apa, kalau kita tidak menerapkan pun juga sama saja sebenarnya. Nah,
Kalau misalnya sekarang ini kan kita kayak di zaman yang serba teknologi nih, kita gampang banget terpengaruh sama budaya asing dari luar. Kira-kira gimana sih bentuk dari cinta tanah air yang bisa menghalangi dari globalisasi yang masuk, ya kayak memfilternya gitu loh. Bentuk perilakunya gimana sih kira-kira? Ya, mungkin yang dimaksud KWD itu kayak menepis doktrin supaya kita harus tetap berjiwa Indonesia tanpa ada terkontaminasi jiwa-jiwa luar. Mungkin dari Bang Yoga dulu lah. Contohnya kayak Gimana gimana coba? membatasi diri gitu mungkin ya. Globalisasi memang cukup berdampak ya. Lagi banyak nih remaja-remaja yang pengaruh-pengaruh dunia barat. Walaupun kita Indonesia ini kaya akan suku bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari mana Miangas sampai Plorote. Nah, dimanapun kita, ya bahasa Indonesia adalah bahasa ibu kita. Jadi kayak kita tuh menjaga identitas negara kita, kayak yang mengamalkan yang Pancasila tadi kayak gitu ya Bang. Betul. Terus bahasa, terus apa lagi, bendera kayak gitu ya Bang. Lambang-lambang negara juga. Kalau terkait lagu bahasa lagu daerah enggak, lagu nasional. Nah, kalau lagu nasional itu kan juga salah satu lambang ya. Jadi menurut saya ada suatu ini sih, Bang, kebiasaan yang baik untuk ini pernah saya dengar dulu pun juga waktu kita masih sekolah ini masih sudah diterapkan nih. Dari aku SMP sampai SMA tuh ini udah diterapkan ya. Kebiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya itu lagu itu menurut saya momen yang akrab, benar-benar kita mendengarnya. Kita jadi ingat bahwasannya kita bagian dari Indonesia. Nah, nggak tahu ya kalau sekarang ini gimana. Maksudnya di kita dulu, saya waktu zaman SMP, SMA, kita kan sudah terbiasa nih dengan melantunkan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai jam pelajaran. Nah, menurut saya itu juga bisa membangkitkan karakter jiwa nasionalisme, di mana ini lagu kebangsaanku, aku bangga dengan lagu ini. Ya makanya kalau misalnya ada di pertandingan kita jadi kayak merinding kayak gitu ya Bang, memang ada vibes-nya tersendiri. Betul. Jadi kayak lagunya tuh kayak punya nyawa gitu loh, kayak seolah-olah kita nyanyi rame-rame dengan suara yang bergemuruh tuh kayak merinding, bulu kuduknya berdiri semua kan. Hidup dan merasuk gitu ya. Iya, untuk mungkin kayaknya tuh di tahun 2024 kayaknya mulai dari bulan November deh. Itu awalnya BUMN dia mewajibkan setiap kantor BUMN, perusahaan BUMN itu menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap jam 10 pagi. Itu menurut tanggapan kalian itu kayak gimana? Yang akhirnya sekarang tuh jadi suatu kewajiban. Yaitu momen dekatan sangat sakral. Ya, karena seperti saya bilang tadi, setiap kita mendengarnya, kita jadi teringat bahwasanya kita bagian dari Indonesia.
dari pahlawan tuh kerasa gitu ya. Dan itu salah satu habit yang bagus sih bang, maksudnya bisa lah untuk kita ke depannya itu juga bukan mencontoh atau meniru ya, maksudnya menerapkan lah. Karena dari kita zaman sekolah pun juga seperti udah itu, sering ya. kenapa saat ini juga kenapa saat ini tidak gitu kan, karena itu juga menurut saya, apalagi posisi kita ada di ujung utara Indonesia nih ya kan. Harus menggaungkan ya. Iya, harus dikembangkan terus kan lagu Indonesia Raya biar kita ini tidak tereksploitasi oleh bangsa luar. Agar pulau kita ini tidak diklaim oleh tetangga sebelah. Iya. Jadi gitu. Oke. Kalau sekarang boleh lah kakak, abang kasih closing statementnya pada obrolan kita hari ini. Mungkin ada sedikit quote gitu. Oke. Sedikit kata-kata guys. Kata-kata. Bukan quotes, pantun, sedikit Satu-satu. sepatah dua patah kata aja untuk generasi muda dan kita sesama generasi muda, tetap utamakan negaramu, tetap utamakan kepentingan negaramu daripada kepentinganmu sendiri. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kamu bisa mengatakan di mana apa sih yang udah aku korbankan atau yang udah aku berikan untuk negara, dan jangan pernah sekali-sekali bertanya apa sih yang negara sudah berikan kepadaku. Iya. Itu aja sih. Iya, utamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Itu dia. Ya mungkin cukup sekian obrolan kita pada sore hari ini. Mungkin sudah cukup ya kak? Ya. Cukup. Ya, oke. Sangat-sangat cukup sekali ya kan. Semoga obrolan kita berempat nih bisa membangkitkan ya kan, Iya. rasa-rasa nasionalisme, jiwa-jiwa muda, anak Membarakan muda, lagi, gitu membarakan ya. lagi, dan ini adalah obrolan kita dari ujung utara Indonesia. Jadi saya harap rekan-rekan yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, ada di Kalimantan pun semangatnya harus lebih besar daripada kita yang ada di sini. Karena bagaimanapun mereka di kota yang lebih besar dan kita di sini yang memperjuangkan perbatasan. Siapa memperjuangkan perbatasan? Mempertahankan. Mempertahankan. We are family. Profesional Morenan Tarusi. Aminam Jagat Samagra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.